Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada minggu ini terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar tentang rendah hati. Apakah yang dimaksud dengan rendah hati itu? Di dalam Wikipedia dipahami bahwa rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula sombong. Oleh karena itu dapat dipahami, rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku-perilaku tersebut. Rendah hati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Dengan demikian, bagaimana kita terus mengolah wilayah pikiran dan hati sehingga rendah hati senantiasa nampak dalam sikap hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada saat ini memberikan suatu rahasia yang luar biasa, yaitu terletak pada pikiran dan perasaan yang seharusnya juga ada dalam diri setiap orang percaya. Kristus telah memberikan keteladanan dalam cara hidupnya yang menampakkan sikap hidup rendah hati. Yang pertama, ia adalah Allah yang sejati, tetapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan cara demikian, supaya manusia dapat mengenal, merasakan, menerima karya Allah dalam anugerah keselamatan. Allah yang menyapa dan bersama-sama dengan manusia, sehingga manusia dapat berjumpa dengan Allah. Yang kedua, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kristus dengan setia melakukan semua itu karena peduli hidup manusia yang diliputi keangkuhan, kesombongan, dan dosa. Meskipun ia harus mati di kayu salib,
yang dianggap hal itu sesuatu hal yang hina, tetapi dipakai Allah untuk merealisasikan rancangan keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sikap rendah hati Kristus bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ia terbatas, tetapi supaya manusia menerima anugerah keselamatan. Ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hidup manusia yang berdosa. Ia Kristus yang peduli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa sikap rendah hati menjadi sesuatu hal yang penting dalam hidup kita? Dalam situasi saat ini, banyak orang tampil seperti ahli atau pakar ketika berbicara tentang sesuatu hal. Sehingga justru memperkeruh suasana dan menciptakan suasana ketakutan. Padahal yang menjadi pakar justru tidak berbicara apa-apa. Karena ia sadar, ia harus berbicara dengan berdasar. Ketika ia belum memiliki dasar yang kuat, ia tidak akan segera memberikan kesimpulan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang kita tahu, virus yang kecil itu mampu memporak-porandakan tatanan, keangkuhan, kesombongan, merasa diri paling pintar, merasa diri paling saleh, untuk berdiam diri dan merenung serta mengkaji hidup ini. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk rendah hati, menahan diri, sehingga kehidupan tetap berlangsung. Kita peduli terhadap situasi ini. Sebab hidup kita bukan apa-apa dan siapa-siapa, tetapi menerima anugerah karya kerendahan hati Kristus dalam kesengsaraan, kematian di kayu salib, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Dengan demikian, mari kita menampakkan tanda itu dalam kehidupan dengan hidup rendah hati. Dengan demikian, mari kita terus berupaya, berproses, mengkaji, meneliti, menguji hati kita. Sebab hidup yang tak teruji atau dikaji tak layak dijalani. Seperti ungkapan seorang filsuf, Sokrates. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.